Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 86, Ibu selingkuh. Semua orang mengikuti suara itu. Wen Qiu dan Zhang Li masuk. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Li Ruoxi merasa tidak nyaman saat melihat kedua orang itu, dan bahkan melihat bahwa mereka sengaja membuat masalah. Terutama ketika saya memikirkan tentang putra Zhang Li, Lin Zigang yang memimpin dalam membuat masalah hari ini. Jika Ji Fei dan Yao Guangbiao tidak bersiap sebelumnya, mereka akan ditampar wajahnya. Jiang Qing mengira mereka telah membodohi diri sendiri kemarin, dan buru-buru melangkah maju. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Saya harap Anda tidak tersinggung. Zhang Li maju selangkah. Apakah kamu masih tahu bagaimana harus malu? Kamu tidak punya uang untuk tinggal di villa. Jika kamu tidak mampu membelinya, kamu akan merobohkannya. Kamu masih harus berpura-pura bahwa kamu mampu membelinya, meminjam villa orang lain untuk pamer, dan sengaja pamer di depan teman sekelasmu. Jiang Qing tiba-tiba menjadi pucat karena marah. Dia memiliki temperamen yang baik hanya karena dia tidak suka berdebat dengan orang lain. Zhang Li, apa maksudmu? Kemarin kamu dan putramu mempersulit dan mencari masalah, benar kan? Zhang Li mencibir, mungkinkah menantu laki-lakimu yang tidak berguna tidak mampu membeli villa, jadi dia bisa meminjamnya saja? Mungkin kamu tidak tahu, menantu dan putrimu pergi ke Boyang Group untuk mengembalikan villa mereka hari ini, dan mereka langsung ditampar muka dan mulutnya oleh putraku. Bahkan ketuanya Yao Guangbiao pun dipukuli. Menantu laki-lakimu sudah mengakui bahwa villa itu dipinjam, dan kamu masih dengan bodohnya percaya bahwa villa itu milik keluargamu. Bodoh sekali, aku merasa malu padamu. Kamu, apa yang kamu katakan? Wajah Jiang Qing tiba-tiba menjadi cemas dan dia menatap Li Ruoxi. Apakah ini benar? Li Ruoxi tercengang mendengar kata-kata Zhang Li. Lin Zigang lari seperti anjing. Kenapa dia dan Ji Fei ditampar wajahnya? Lupa menjawab sebentar. Apakah kamu melihatnya? Putrimu bahkan tidak berani berbicara. Zhang Li bahkan lebih percaya diri. Jiang Qing hampir menangis dan meraih lengan Li Ruoxi. Benarkah? Beraninya dia mengakuinya. Lihat. Ada bekas merah di wajahnya karena dipukuli. Zhang Li menunjuk ke wajah Li Ruoxi yang memerah karena marah dan mengejeknya dengan keras. Cukup, siapa yang memberitahumu? Teriak Li Ruoxi. Apakah kamu takut orang lain akan memberitahumu? Jika kamu takut, jangan lakukan itu. Zhang Li tidak yakin. Demi kamu dan ibuku menjadi teman sekelas. Aku ingin memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Kita tidak akan saling kenal mulai sekarang. Silakan pergi sekarang dan jangan ganggu belanja pakaian kita. Hai, jangan biarkan aku menghentikanmu membeli pakaian. Aku mengatakan yang sebenarnya. Bisakah kamu membelinya? Wen Qiu mengejek. Ruoxi, ayo pergi. Aku tidak akan membelinya. Jika kamu tidak mampu membelinya, kamu tidak mampu membelinya. Mengapa kamu tidak membelinya? Wen Qiu terus memeras. Zhang Li tertawa. Apakah menurutmu pakaian di toko ini bisa dipinjam agar terlihat keren seperti di villa? Alis Li Ruoxi berkerut. Zhang Li, apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan putramu? Tentu saja. Apakah kamu ingin aku mempercayaimu? Pembohong, wanita tak tahu malu. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu situasi sebenarnya. Oke, beritahu aku bagaimana wajahmu ditampar oleh anakku. Li Ruoxi mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan, lalu berkata melalui speakerphone, "Saya Li Ruoxi, beritahu saya sekarang, apakah prosedur pengusiran Lin Zigang sudah selesai?" Pihak lain tidak bereaksi sesaat ketika dia mendengar nama itu, dan terjadilah keheningan. Hahaha, itu membuatnya terlihat seperti aslinya. Zhang Li tertawa liar.
Selesai, sudah selesai. Namun, ketika dia menjadi manajer Taman Longxiang, dia mengalami masalah keuangan. Kami sedang mempelajari apakah akan melalui prosedur hukum. Suara hati-hati petugas datang dari ujung sana. Mata Li Ruoxi sedingin es, segera hubungi polisi. Bagus, Li Ruoxi menutup telepon dengan cepat. Melihat Zhang Li, maaf, anak Anda akan pergi ke kantor polisi. Memotong, Zhang Li menghina. Apakah menurutmu aku takut? Coba kulihat. Pembohong sepertimulah yang harus masuk ke kantor polisi. Jangan khawatir, putramu akan segera menelponmu. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia menoleh ke ibunya Jiang Qing. Bu, lihat saja dan kami dapat membeli pakaian apapun yang kamu inginkan. Kami tidak dapat menggunakan pakaian tersebut, uang, bunga. Zhang Li diancam dan mendengar Li Ruoxi memamerkan kekayaannya, dan dia langsung menjadi marah. Saya khawatir uang ini adalah uang yang diperoleh dari menjadi simpanan, bukan? Pantas saja dia membiarkan suaminya tidur di lantai dan tidak membiarkannya pergi tidur. Ternyata dia sudah terbiasa menjadi simpanan. Suamimu kepalaku hijau sekali. Patah, Li Ruoxi marah dan menamparkan wajahnya. Jaga kebersihan mulutmu. Zhang Li tercengang. Dia tidak menyangka Li Ruoxi yang selalu lembut akan melakukan sesuatu padanya. Ah, Bantian meraung marah. Aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping. Saat dia berbicara, dia bergegas maju. Didi. Ponsel saya tiba-tiba berdering di tas saya. Saya segera mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah Lin Zigang yang menelepon. Saya menekan tombol jawab dan berkata, Zigang, cepat datang ke Ninghai Square dan bantu saya menghancurkan mulut wanita jalang itu, Li Ruoxi. Zhang Li, aku sangat membencimu, seluruh hidupku telah dirusak olehmu, Lin Zigang meraung histeris di ujung sana. Zhang Li gemetar ketakutan, kamu, apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak meremehkan orang lain, bagaimana kamu bisa menyinggung keluarga Li Ruoxi? Jika saya tidak menyinggung Li Ruoxi, bagaimana saya bisa kehilangan pekerjaan? Jika Anda tidak berulang kali menyinggung orang, bagaimana saya bisa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi? Ah, Zhang Li tiba-tiba berteriak ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Li Ruoxi tentang memanggil polisi. Memiliki ibu sepertimu telah menghancurkan hidupku. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kata-kata terakhir Lin Zigang seperti mengertakkan gigi dan ingin membunuh Zhang Li. Dudu, nada buta terdengar dari telepon. Zhang Li tercengang saat itu juga. Beberapa detik kemudian, putra, berlari keluar seperti orang gila. Zhang Li, ada apa denganmu? Wen Qiu merasa cemas saat melihat ini dan dengan cepat berteriak di belakangnya. Zhang Li tiba-tiba berhenti di depan pintu, lalu berbalik dan mendatangi Wen Qiu. Apakah kamu baik-baik saja? Wen Qiu melangkah maju. Bang-bang, Zhang Li mengangkat tangannya dan melihat dua mulut. Wen Qiu, keluarga kami telah dirugikan olehmu. Ledakan, tendangan lain, berbalik dan lari. Wen Qiu tercengang, lama sekali. Ah, Zhang Li, apa kamu gila sekali? Jiang Qing tercengang. Bagaimana alur ceritanya bisa dibalik seperti ini? Melihat Li Ruoxi tersenyum dan berkata, Bu, ayo kita coba pakaian, orang jahat akan dihukum. Li Ruoxi tahu betul mengapa Zhang Li melarikan diri. Perusahaan pasti menelepon polisi dan Lin Zigang ditangkap. Meskipun dia baik, dia tidak bersimpati dengan semua orang secara membabi buta. Menurutnya, ini adalah pembalasan, dan Zhang Li yang menanggung akibatnya. Jika dia tidak berulang kali memprovokasi dirinya sendiri dan mempermalukan dirinya sendiri dan ibunya, bagaimana hasil ini bisa terjadi? Tetapi kata-katanya membuat Wen Qiu merasa lebih sakit dan sedih dibandingkan tamparan Zhang Li di mulut. Apa yang terjadi? Suara Hua Yue datang dari pintu. Bab 87 Pergi dan lihat kebajikanmu sendiri di cermin.
Hua Yue memutar pinggangnya dan muncul di pintu dengan suara sepatu hak tinggi yang berirama. Matanya tertuju langsung pada wajah Li Ruoxi, dan pupil matanya tanpa sadar membesar. Memikirkan cara Hua Jiefei meremas tubuhnya sebelum keluar, dia bisa semakin merasakan keinginan Hua Jiefei terhadap Li Ruoxi. Kecemburuan diproduksi secara tidak sadar. Petugas itu buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Manajer Hua, 2 orang baru saja masuk." Wanita muda itu berkata bahwa channel kami adalah pakaian termurah di Ninghai Plaza. Wanita tua itu ingin mengulurkan tangan dan menyentuh pakaian itu, tetapi saya menghentikannya. 2 bibi sepertinya mengenal mereka dan mengatakan mereka adalah orang miskin dan menantu laki-laki mereka menggunakan villa tersebut untuk menamparkan wajah mereka. Kedua belah pihak bertengkar hebat, dan wanita tua itu ingin pergi tanpa membeli apapun. Namun, baru saja salah satu bibi tiba-tiba berlari keluar sambil menangis dan berteriak, dan bahkan memukuli bibi lainnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. "Hai!" Manajer bunga berteriak dengan jijik, sudah mengetahui di dalam hatinya bahwa Hua Jiefei ingin memukul kedua orang ini. "Channel kami adalah toko termurah, apakah Anda punya akal sehat? Ini adalah merek terkenal internasional, dan harga sepotong pakaian ratusan ribu. Harganya, menurutmu itu koin hantu? Ayolah, karena kamu sangat kaya, kamu membeli pakaian yang kamu suka di toko. Coba aku lihat orang kaya seperti apa kamu. Jangan beli baju dan tetap bersikap keren di sini." Suara Hua Yue segera meninggi di akhir. Jika Li Ruoxi tidak memiliki pengalaman membeli sepatu hari itu, dia mungkin masih merasa tidak nyaman. Tetapi sekarang dia sangat mudah beradaptasi. Dia mengeluarkan kartu banknya dan berkata, "Saya membeli gaun ini, pilihlah sesuai dengan ukuran ibu saya." Ini Hua Yue tercengang saat itu juga, bahkan Jiang Qing pun tercengang, bagaimana Li Ruoxi bisa begitu kaya. Dia tidak mengetahui fakta bahwa saham tersebut dijual seharga 500 juta kemarin karena saking senangnya tinggal di villa tersebut hingga lupa menyebutkannya. Petugas itu memandang ke arah Hua Yue, dan Hua Yue bereaksi. Dia memandang Li Ruoxi yang mengenakan merek terkenal dan memutar matanya. "Kumpulkan uangnya." Petugas segera mengambil kartu untuk menggesek uang, dan penggerebekan berjalan lancar. Ketika dia melihat Li Ruoxi menghabiskan lebih dari 300.000 yuan tanpa berkedip, dia sedikit terkejut, dan sikapnya mulai berubah. Pada saat ini, Wen Qiyu terbangun dari pemukulan kejam Zhang Li, dan dia diam-diam bersumpah untuk meminta Zhang Li memberikan kompensasi atas kehilangan mentalnya. Melihat bahwa Hua Yue adalah manajernya, dia tahu bahwa putranya telah mempekerjakannya. Kemarahan yang disebabkan oleh 2 mulut dan tendangan Zhang Li berubah menjadi kemarahan terhadap Jiang Qing dan Li Ruoxi. "Beli, lihat gaun yang dia kenakan. Saya ingat memakainya selama 8 tahun. Dalam 8 tahun terakhir, setiap kali kami berkumpul, dia mengenakan gaun ini. Mungkin itu yang terbaik di keluarganya. Kalau dilihat dari kerah bajunya, semuanya rusak. Siapa yang akan memakai baju seperti ini sekarang? Jangan lihat pakaian putrinya yang bagus, dia mendapatkannya dari simpanan orang lain. Uangnya tidak bersih." Wen Qiyu harus menamparkan wajah mereka berdua dengan keras sekarang dan mendapatkan kembali martabatnya sebelum dia bisa menghilangkan amarah yang dibawa oleh Zhang Li. Martabat yang baru saja diperoleh Li Ruoxi melalui pembayaran arogannya langsung terhapus oleh kata-katanya. "Uang itu tidak bersih, inilah yang dipikirkan semua orang." Penghinaan mengalir deras, dan Li Ruoxi mengangkat alisnya dengan marah. Wen Qiyu bahkan lebih arogan. "Jika kamu ingin membuktikan bahwa uangmu tidak diperoleh dengan menjadi simpanan, belilah semua pakaian di toko. Dengan begitu kamu bisa membuktikan bahwa kamu benar-benar kaya." Hua Yue memutar matanya dan memikirkan Hua Jiefei mengatakan bahwa setelah dia menamparkan wajah mereka, dia akan mengganti tokonya. Menurutku bibi ini benar.
jika kamu benar-benar kaya, belilah semua pakaian di toko ini dan buktikan pada kami. Sebelum Li Ruoxi dapat berbicara, petugas itu menepuk kepalanya dan melihat ke arah Hua Yue. Saya ingat 2 hari yang lalu, dia membeli sepatu di toko sepatu terkenal, dan dia berbicara dengan seorang pria. Pria itu berkata bahwa dia ingin membeli semua sepatu, dan dia juga berbicara dengan orang kaya. Saya kaya, tapi pada akhirnya saya hanya membeli sepasang sepatu, tapi saya tidak bisa tertipu olehnya. Hua Yue telah mendengar tentang kejadian ini, tapi dia tidak menyangka itu adalah Li Ruoxi. Sekarang dia bahkan lebih bersemangat. Cantik, kamu tidak ingin membeli pakaian lagi untuk memamerkan kekayaanmu, bukan? Memamerkan kekayaanmu? Aku tidak tahu berapa kali aku membelah kakiku untuk mendapatkan pakaian ini, teriak Wen Qiyu. Wajah cantik Li Ruoxi memerah dan putih, tangannya mengepal erat, dia sangat marah hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tega membeli semuanya, hanya pakaian ini, agak pendek. Suara Ji Fei yang tidak tergesa-gesa datang dari luar pintu. Dia sudah lama berada di sini dan sudah lama mengawasi di luar. Dia sengaja tidak muncul karena ingin melatih kemampuan Li Ruoxi. Dia mengagumi sikap dominan Li Ruoxi dalam mengalahkan Zhang Li barusan. Sekarang, melihat Li Ruoxi kesulitan menentukan pilihan, dia keluar. Manajer, inilah orang yang membeli sepatu hari itu. Mata Hua Yue berbinar saat tatapannya tertuju pada wajah Ji Fei. Tingginya hampir 1,8 meter dan meski sosoknya tidak terlihat kuat, namun otot-ototnya yang dibalut t-shirt sangat seksi, terutama wajahnya yang seperti pisau, yang memancarkan ketabahan dan kedalaman, membuatnya mau tidak mau ingin pergi ke sana. Toilet. Perasaan yang baru saja diuleni Hua Jiefei tidak begitu kuat. Pria tampan, apakah ini wanita yang kamu pelihara? Ji Fei menggelengkan kepalanya, dia bukan wanita yang kupelihara. Oh, Hua Yue mencibir dan memandang Li Ruoxi, sungguh menyedihkan bahwa orang seperti itu tidak mau mendukungmu. Meski menyukai Ji Fei, dia sengaja meremehkan Li Ruoxi. Ji Fei tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti, aku ditahan olehnya. Hua Yue, aku merasa perutku mual, tertipu. Li Ruoxi hampir tertawa marah pada Ji Fei, ini masih ingin mengolok-olokmu. Wen Qiyu memandang Hua Yue, nama orang ini adalah Ji Fei, dia adalah menantu keluarganya, seorang penjaga keamanan kecil, buta huruf, tetapi dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Hua Yue bahkan lebih menjijikkan, saya sedikit bersemangat sekarang. Ji Fei melirik Hua Yue dengan tatapan agresif. Sepertinya kamu sangat berpengalaman dalam diurus. Bagaimana kalau memperkenalkan pengalamanmu? Wajah Hua Yue menjadi gelap. Nak, keluar dari sini. Sebaliknya, Ji Fei langsung duduk dan menatap petugas. Kemasi semua pakaian di sini untuk saya. Saya membeli semuanya. Ji Fei, jangan impulsif, itu hanya membuang-buang uang. Jiang Qing tahu bahwa Ji Fei tidak pernah merasa bersalah menghabiskan uang, jadi dia segera menghentikannya. Ji Fei langsung melambaikan tangannya, Bu, uang untuk dibelanjakan. Kemasi semuanya untukku, aku membeli semuanya. Patah, dia melemparkan kartu banknya langsung ke konter. Mendengus, Wen Qiyu berkata, saya tidak tahu di mana saya mendapatkan kartu rusak itu. Saya bahkan tidak tahu apakah ada uang di dalamnya. Manajer, kami memeriksa kartu ini beberapa hari yang lalu. Ini adalah kartu VIP tertinggi bank. Jumlah di setiap kartu setidaknya 1 miliar, atau bahkan lebih. Ah, Wen Qiyu dengan cepat menutup mulutnya. Dia memandang ke arah kerumunan, berharap tidak ada yang mendengarnya. Hua Yue tiba-tiba tersenyum. Adik, aku akan mengemasnya untukmu sekarang. Berapa nomor teleponmu? Apa ide WhatsAppmu? Bolehkah kita saling meninggalkan pesan? Kamu ingin mempertahankanku, Hua Yue?
Bagaimana saya mampu menghidupi diri saya sendiri? Apakah Anda ingin meminta dukungan, jadi tanpa kecerdasan emosional? Adik, tidak. Ini, kamu ingin aku menjagamu, kan? Ji Fei bertanya dengan bercanda. Hua Yue, wajah cantik itu memerah, tetapi memikirkan tentang uang di kartu itu, dia mengangguk. Pria seperti itu, pertemuan yang jarang terjadi. Pergi dan lihatlah kebajikanmu sendiri di cermin. Bab 88 Kamu pantas dikalahkan hanya, langsung. Kata-kata Ji Fei seperti guntur yang tajam, langsung mengenai wajah Hua Yue, membuatnya merasa malu dan bahkan lebih malu dan marah. Jika Ji Fei tertarik padanya, dia tidak akan keberatan mencoba merayunya di depan Li Ruoxi. Ini adalah pria dengan suami kaya. Mengapa dia harus membiarkan wanita seperti Li Ruoxi? Sekilas dia tidak terlihat menawan, dan dia adalah wanita yang tidak berpengalaman. Namun, dia pikir dia sangat menawan dan memiliki Hua Jiefei, manajernya, di bawah kendalinya, tetapi dia tidak menyangka akan ditolak secara langsung dan sepenuhnya oleh Ji Fei. Bahkan pria sepertiku tidak mau mendukungmu. Kamu sungguh menyedihkan. Ji Fei tanpa ampun mengirimkan kembali apa yang baru saja dikatakan Hua Yue untuk mengejek Li Ruoxi. Mata Li Ruoxi menunjukkan kebahagiaan. Hua Yue marah. Tas, bungkus semua pakaiannya, jual semuanya padanya. Karena Ji Fei tidak dapat mempertahankannya, dia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang bagi Ji Fei. Pada saat ini, Wen Qiu dapat melihat bahwa dia tidak dapat lagi menamparkan wajah Ji Fei dengan uang, jadi dia hanya berteriak, "Jangan tinggalkan apapun, jual semuanya kepadanya." Senang rasanya menangkap seseorang yang dimanfaatkan. Beberapa pegawai sangat patuh dan segera mulai mengobrak-abrik kotak, mengemas tas, dan melunasi rekening. Li Ruoxi dan Jiang Qing memandang Ji Fei dengan ekspresi bingung. Bagaimana mereka harus memakai ini setelah membelinya? Mendengus, Wen Qiu mendengus dingin. Jiang Qing, apakah kamu sengaja berpura-pura menjadi miskin dan menyedihkan, sehingga kamu dapat memeras semua uang dari menantumu yang kaya? Sudah kubilang, buka matamu. Akankah pria dengan begitu banyak uang jatuh cinta pada putrimu, hati-hati membuat putrimu hamil lalu mengusirnya? Wanita macam apa yang tidak bisa menemukan pria kaya? Aku rela tidur di lantai rumahmu. Bukannya aku bodoh, tapi kamu terlalu bodoh, mengerti? Sindiran Wen Qiu berlanjut. Hua Yue mengatupkan tangannya di depan tubuhnya, berpikir bahwa pakaian ini berharga setidaknya puluhan juta, dan beberapa di antaranya sulit dibersihkan. Kali ini, dia menjual semuanya sekaligus, dan dia merasa sangat bahagia. Penghinaan tadi telah dilupakan. 1 jam kemudian, 4 pegawai toko datang ke Hua Yue dengan keringat bercucuran karena kelelahan. Manajer, semuanya sudah dikemas, totalnya 1.112.000. Hua Yue mengambil kwitansi dan menghampiri Ji Fei dengan arogan. Pakaian di sini berjumlah 11,12 juta. Jika kamu membeli lebih banyak, aku akan memberimu diskon. Jika kamu menambahkan hingga 11 juta, bayar. Ji Fei, jangan bayar. Li Ruoxi cemas dan segera menghentikannya. Hua Yue mencibir, apa, kamu ingin melakukan hal itu lagi di mana kamu mengatakan ingin membeli tetapi kemudian tidak membeli? Petugas itu berdiri tegak dan menatap Ji Fei. Jika dia benar-benar mengatakan dia tidak ingin membelinya, mereka akan naik dan mencakar Ji Fei sampai mati. Saya hampir kelelahan, beli, bukankah jumlahnya lebih dari 10 juta? Tidak banyak. Kalau begitu bayar. Ji Fei mengambil kwitansi, memeriksanya, dan mengangguk puas, geser kartunya, kata sandinya 6-8. Hua Yue dengan cepat mengambil kartu itu, takut Ji Fei akan menyesalinya. Menjatuhkan, saat suara penyerahan kartu kredit terdengar, Hua Yue merasa sangat senang dan mendapat 11 juta.
Ji Fei kehilangan uang, Hua Jiefei pasti senang. Dia bisa beralih ke toko lain dan menghemat transportasi. Semakin saya memikirkannya, semakin bahagia saya. Patah, dia melemparkan kartu bank hitam itu ke Ji Fei dan berkata, ambil pakaianmu dan keluar. Arogan, sombong, melampiaskan semua kemarahan karena Ji Fei menolak untuk mendukungnya. Bahkan Wen Qiu merasa lega. Jiang Qing, menantumu benar-benar bodoh. Bahkan jika dia memiliki emas, dia akan menghancurkannya. Tapi aku senang sekali. 11 juta ini akan membuat kinerja anakku sebagai manajer melambung tinggi. Terima kasih. Ayo pergi, ambil pakaianmu dan pergi, kembalilah dan lihat pakaiannya. Mengira 11 juta akan sangat keren. Wajah Jiang Qing dipenuhi dengan depresi yang tak terpadamkan, bahkan kesusahan. Menghabiskan begitu banyak uang seperti memotong sepotong daging dari tubuh Anda. Li Ruoxi juga bingung dengan cara Ji Fei menangani masalah ini. Terakhir kali dia ingin membeli semua sepatu tetapi dia tidak melakukannya. Tapi kali ini dia menebusnya. Jangan terburu-buru, aku akan menelepon. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menghubungi hotline pelaporan. Saya membeli 11 juta pakaian di toko Channel di Ninghai Square. Saya menemukan pakaian palsu dan meminta bantuan untuk menyelidikinya. Pihak lain tidak memperhatikannya pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa jumlahnya 11 juta, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, kami akan mengirim seseorang untuk segera menyelidikinya. Tidak ada orang biasa yang mampu membeli pakaian sebanyak itu. Siapa yang tidak takut? Hua Yue, yang awalnya sangat senang dan masih berteriak, mendengar Ji Fei mengatakan bahwa ada yang palsu dan meminta penyelidikan, dan senyuman di wajahnya langsung mengeras. Siapa yang kamu telepon? Hotline pelaporan yang bertanggung jawab untuk menindak pemalsuan. Ledakan, wajah Hua Yue tiba-tiba menjadi pucat. Tubuhnya bergoyang, dan dia dengan cepat berkata, saya tidak akan menjualnya lagi, saya tidak akan menjualnya lagi, saya akan memberikan uangnya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada Ji Fei. Kalau soal pakaian sendiri, Anda pasti tahu di antara puluhan juta barang itu ada yang palsu, jadi Anda mengandalkan barang palsu untuk menambah keuntungan. Jika dia benar-benar melaporkannya, apakah dia bodoh? Wen Qiu tidak mengerti apa maksudnya. Berpikir bahwa keuntungan putranya akan hilang jika dia mengembalikannya. Dia langsung tidak setuju. Apa yang kamu lakukan untuknya akan sangat bagus jika menjualnya dan menghasilkan uang. Hua Yue tidak lagi peduli dengan identitas Wen Qiu saat ini. Diam, keluar dari sini. Wen Qiu marah karena ditampar 2 kali oleh Zhang Li hari ini. Dia akhirnya melihat Ji Fei dan yang lainnya mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu. Meskipun dia masih sangat bangga, dia masih sangat senang dan lega memikirkan dimanfaatkan. Tanpa diduga, dia dihina dan diusir oleh Hua Yue, memikirkan identitasnya sebagai putranya. Patah, dia hanya berkata kepada Hua Yue, karena kamu tidak bisa berbicara, aku akan mengajarimu cara berbicara. Ah, Hua Yue melolong setelah dipukuli. Dia tiba-tiba menjadi marah dan menendang Wen Qiu. Dia melihat keempat petugas dan berkata, pergi, pukul dia dengan keras. Keempat pegawai itu tidak mengetahui identitas Wen Qiu. Ketika mereka melihat Hua Yue dipukuli, mereka segera bergegas mendekat dan meninju serta menendang Wen Qiu. Hua Yue menghampiri Wen Qiu dan menamparnya 2 kali sebagai balasannya. Dalam sekejap mata, kelima wanita itu menendang Wen Qiu ke tanah tanpa ampun, dan toko menjadi berantakan. Boom, 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 serangkaian langkah kaki datang, dan penjaga keamanan bergegas masuk, hentikan, hentikan. Ketika Wen Qiu melihat penjaga keamanan, dia menangis dan berteriak, selamatkan saya secepatnya. Saya ibu dari manajer Anda Hua Jiefei. Ah,
Keempat pegawai yang baru saja memulai sangat ketakutan hingga mereka berteriak untuk berhenti. Ledakan, Hua Yue menendang Wen Qiu lagi. Kamu adalah ibu manajer Hua, jadi kamu bisa memukul siapapun dengan santai. Ah, Wen Qiu melolong terhina. Panggil aku nak, cepat panggil aku nak. Penjaga keamanan sangat ketakutan sehingga dia segera menggunakan intercom untuk memanggil kapten keamanan. Hua Yue berlari ke arah Ji Fei dan berkata, "Kembalikan uangnya, saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda sekarang. Saya tidak akan menjualnya lagi. Dasar wanita bodoh, aku akan menghajarmu sampai mati jika anakku segera datang." Wen Qiu terus mengutuk, "Minggir, minggir, semuanya." Dengan teriakan cemas, Hua Yingji bergegas masuk dengan mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, sepatu kulit hitam, dan dasi. "Nak, wanita jalang itu memukulku. Siapa? Siapa yang berani memukul ibuku?" Hua Yingji berteriak dengan marah. Yang dia pikirkan adalah Li Ruoxi dan ibunya. Hua Yue menjawab, "Ini aku ingin mengembalikan barang itu kepada pria ini. Tetapi ibumu tidak mengizinkanku, dan dia memukuliku." "Apa yang harus dikembalikan?" Pria ini membeli semua barang di toko seharga 11 juta dan menelepon polisi untuk melaporkan bahwa ada barang palsu. Kalimat terakhir diberi aksen, Hua Yingji tercengang. Wen Qiu menyela, wanita bodoh ini menghasilkan entah berapa banyak uang yang dia hasilkan dari menjual 11 juta, dan dia masih ingin mengembalikan barangnya. Saya menghentikannya dan dia memukuli saya. Tolong bantu saya melawan. Ledakan, Hua Yingji sudah mengerti. Keluar, kamu pantas dikalahkan. Bab 89 Binatang Gulungan. Hal inilah yang membuat sang anak memarahi ibunya. Anda layak mendapat pukulan, inilah penilaian anak laki-laki terhadap ibunya. Seluruh penonton tercengang. Matanya tertuju pada tubuh dan wajah Hua Jiefei. Dia berpakaian bagus dan tampak berbakat. Di masa lalu, di mata banyak orang di Ninghai Square, dia adalah gambaran pria sempurna. Pada saat ini, karakternya runtuh. Wen Qiu menutupi rasa sakit di tubuhnya dan memandang Hua Jiefei yang sedang marah padanya. "Xiao Fei, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan?" Saat ini, hati Hua Jiefei mulai bergetar. Jika dia benar-benar melaporkan hal ini dan datang untuk menyelidikinya, bagaimana mungkin dia masih punya waktu untuk peduli pada ibunya? "Pergi, aku menyuruhmu pergi." "Ah," Wen Qiu berteriak. "Pertama kali saya mendengarnya, saya pikir saya salah dengar. Sekarang saya mendengarnya lagi, dan saya benar-benar marah dan mendidih." "Hua Jiefei, kamu binatang buas. Aku ibumu, kamu dilahirkan untukku, dan aku adalah ibumu. Apa kamu tidak mengetahuinya lagi? Saya dipukuli, tetapi Anda tidak membantu saya dan menyuruh saya keluar. Apakah Anda masih bukan manusia?" Hua Jiefei menjadi gila karena cemas. Dia tahu itu, tapi sekarang dia hampir tidak bisa menyelamatkannya. Berhenti bicara. Dia memarahi lagi. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan bingung. Apakah dia benar-benar memarahi ibunya di depan umum? Li Ruoxi langsung menutup mulutnya. Di matanya, Hua Jiefei tidak hanya lulus dari universitas bergengsi, tetapi juga terlihat sangat berbakat dan sopan kepada orang lain. Sekarang dia sebenarnya membentak ibunya 2 kali di depan umum. "Binatang, aku akan menghajarmu sampai mati, dasar binatang buas." Wen Qiu bergegas menangis. Tanpa berpikir panjang, Hua Jiefei menendang Wen Qiu. "Aku sudah menyuruhmu keluar. Apakah kamu mendengar itu?" Ledakan, Wen Qiu ditendang ke tanah, memegangi perut bagian bawahnya dan menatap Hua Jiefei, tercengang. "Anda tidak hanya memarahi diri sendiri, tetapi Anda juga menyalahkan diri sendiri. Ini, apakah dia anak kandungnya? Kenapa dia memukuli ibunya sendiri? Bagaimana kamu mendidik anak ini?"
dia sama sekali tidak berbakti. Membesarkan anak laki-laki seperti ini seperti membesarkan serigala bermata putih. Diskusi muncul satu demi satu. Ejekan itu membuat Wen Qiu merasa lebih sakit daripada pemukulan dan omelan putranya barusan, dan dia menangis. Hua Jiefei juga sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, tapi dia hanya bisa menahannya. Berjalan ke arah Jifei, dia memaksakan senyum dan berkata, "Tuan, mal kami baru saja membersihkan barang. Kami tidak akan menjualnya untuk saat ini. Kami akan mengembalikan uang Anda." "Ya, kami baru saja membersihkan barang dan tidak menjualnya untuk saat ini. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami, Anda dapat memilih pakaian apapun di sini," Hua Yue melanjutkan. Baru saja, apakah Hua Yue yang mengalahkan Wen Qiu atau Hua Jiefei yang mengalahkan Wen Qiu? Jifei dapat melihatnya dengan jelas, dan dia juga mengerti maksudnya. Mengabaikan mereka berdua, dia memandang Jiang Qing dan berkata, "Bu, menurutmu bagaimana menantu laki-lakiku yang datang kepadamu dibandingkan dengan putra kandungku?" Jiang Qing tertegun sekarang, tapi hatinya sangat lega. Dia bukan penjahat, dia benar-benar kesal dengan ejekan Wen Qiu dan yang lainnya dalam 2 hari terakhir. "Kamu jauh lebih baik daripada yang disebut anak kandung. Jika suatu hari kamu merasa putriku Li Ruoxi tidak cukup baik untukmu dan ingin bercerai, ayahmu dan aku akan membantumu mencari istri baru." Jifei tergerak. Semua orang kaget. Saya tidak menyangka ibu mertua saya akan mengatakan hal seperti itu kepada menantunya. Wen Qiu bahkan lebih menstimulasi, dengan perasaan campur aduk di dalam. "Anakku sendiri tidak sebaik menantu orang lain yang tidak berguna." Jiang Qing memandang Wen Qiu dan berkata, "Kamu benar, menantu laki-laki saya sungguh luar biasa. Dia punya banyak uang. Tetapi keluarga kami tidak pernah berpikir untuk menghabiskan uangnya, apalagi memanfaatkannya. Murah. Saya juga tahu bahwa putri saya mencapai level tinggi dengan menikah dengannya, dan saya memberitahu putri saya bahwa pria seperti Jifei bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki. Namun, Jifei adalah anak yang baik di mataku. Dia adalah putra kandungku. Bahkan jika dia menceraikan putriku, aku akan mengenalinya sebagai putraku. Karena dia tidak pertemuan mengalahkan saya." Jiang Qing mengucapkan 5 kata terakhir satu persatu, merasa sangat bersemangat. Hati Wen Qiu yang sudah patah menjadi semakin sakit dan pahit. "Hua Jiefei, aku benar-benar membuatmu malu. Pergi dan tampar Jifei 2 kali, dan aku akan memaafkan putramu." Hua Jiefei mengepalkan tangannya, merasa malu dan terhina. Sorot mata Jifei membuat giginya gatal karena kebencian. Namun hal yang paling menyakitkan adalah harus tersenyum. "Hua Jiefei, tampar mulut ibumu dan tegur dia. Aku akan menerima pengembalian uangmu hari ini." Jifei memandang Wen Qiu dan suaranya tidak mendesak atau lambat. Berdengung. Semua orang merasakan telinga mereka menderu. Bingung, anak laki-laki itu datang untuk memukul dan memarahi ibunya, orang luar yang seharusnya melawan musuh yang sama, yang telah merusak ketiga pandangannya. Kini, pihak luar ingin sang anak memukul dan memarahi ibunya lagi. "Bisakah kamu bertarung? Bisakah kamu memarahiku?" Wen Qiu tercengang dengan usulan Jifei. "Hahaha." Wen Qiu tiba-tiba mencibir, "Jifei, menurutmu apakah anakku akan benar-benar memukulku? Akankah?" "Aku hanya memberi orang lain satu kesempatan," Jifei menyela dengan kasar. "Ah!" Hua Jiefei berteriak, berlari ke arah Wen Qiu, dan menamparkan mulutnya. Bau 38, 3 kali berturut-turut tempat itu sunyi. Wen Qiu masih menyeringai. Hanya wajahnya mati rasa. Orang-orang terkejut, sungguh tak terbayangkan dan sulit dipercaya. Anakku tidak berhenti berbicara pada dirinya sendiri, tapi bahkan mendengarkan perkataan orang lain dan menyalahkan dirinya sendiri.
Dia adalah ibu kandung putranya. Ironis sekali. Konyol sekali, ini seperti mimpi. Tapi, inilah faktanya. Wen Qiu seperti jatuh ke dalam gelombang kesengsaraan, sangat pahit. Di sisi lain, Hua Yue telah melangkah maju. Tuan, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Ji Fei senang dan langsung melemparkan kartu itu ke Hua Yue. Hua Yue dengan cepat menggunakan ponselnya untuk mentransfer uang. 3 menit kemudian, uangnya tiba. Hua Yue dengan hormat menyerahkan tangannya kepada Ji Fei. Tuan, kembalikan kartu itu padamu. Apakah kamu tidak akan menjatuhkan kartu itu padaku? Hua Yue gemetar ketakutan. Aku salah, aku salah. Aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Menamparkan mulut Hua Jiefei 4 kali. Dan memanggilnya binatang buas 4 kali. Hua Yue, Hua Jiefei mengepalkan tangannya. Wajahnya menjadi pucat. Berpikir bahwa dia telah mengembalikan uangnya. Ji Fei, jangan sombong. Aku baru saja takut padamu. Tapi aku tidak takut padamu sekarang. Hua Yue juga bereaksi saat ini. Sebaiknya kamu keluar sekarang, kalau tidak kami akan mengusirmu. Menurutmu semuanya baik-baik saja, kan? Ya, keluar dari sini, Hua Yue meraung dengan marah. Ji Fei berdiri dengan senyuman di bibirnya, berjalan ke arah Li Ruoxi, mengeluarkan tanda terima gaun yang baru saja dia beli dari tangannya, dan melambaikannya di depan Hua Jiefei dan Hua Yue. Pakaian senilai 300 yuan adalah palsu, kamu sekarang. Aku akan membayar 10 untuk setiap yang palsu. Tapi aku masih harus menunggu departemen hotline pelaporan datang dan menyelidikinya. Ah, Hua Yue tiba-tiba teringat bahwa Li Ruoxi pernah membelinya sebelumnya. Hua Jiefei juga tiba-tiba menjadi gugup dan memandang Hua Yue. Bang 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 bang, Hua Yue berlari ke arah Hua Jiefei dan ada 4 mulut di depannya. Binatang, kamu adalah binatang itu, dia mengutuk 4 kali berturut-turut. Hua Yue menoleh untuk melihat Ji Fei dengan senyuman di wajahnya. Aku berhasil. Apakah aku setuju? Ji Fei bertanya dengan bercanda. Hua Yue, Hua Jiefei menutupi wajahnya yang mati rasa. Bodoh, dia sebenarnya dikalahkan oleh Hua Yue, dan dia mengalahkan saya, sang manajer, di hadapan semua orang. Memukuli dan memarahi ibu saya sudah merupakan hal yang memalukan, tetapi sekarang menjadi semakin tidak bermartabat. Namun sepertinya sia-sia. Sekarang apakah kita perlu bertarung lagi? Tepat ketika dia mati rasa, Hua Yue mengertakkan gigi dan mengutuk Hua Jiefei 4 kali lagi. Hua Jiefei dipukuli habis-habisan dan menutupi wajahnya yang bengkak seperti kepala babi dan berubah menjadi ungu. Ada suara mendengung di telingaku, seperti kicauan lebah yang tak terhitung jumlahnya. Itu lebih seperti ejekan yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka mengejeknya karena menjadi binatang buas. Hati lebih sakit daripada direndam dalam air garam. Namun, dia tetap harus berdiri di sana dan tertawa. Bab 90 Siapa yang menindasmu? Hua Yue sudah berlari ke arah Ji Fei. Aku berhasil. Tersenyumlah di seluruh wajah. Itu semua tentang menyenangkan orang lain. Ji Fei berkata dengan tenang. Bagaimana jika saya membayar 10 untuk yang palsu? Ketika Hua Yue melihat gaun itu dihargai 300.000 yuan, jantungnya berdetak kencang dan dia sangat menyesalinya. Gaun yang dibelinya adalah tiruan yang mahal, tapi sebenarnya harganya kurang dari RMB 3.000. Dia menawar 300.000. Di toko channel sini, 80% asli dan 20% palsu. Hal ini tidak hanya terjadi di rumahnya, tetapi juga di rumah lain. Pemilik toko mengetahuinya, dan Hua Jiefei, sang manajer, juga mengetahuinya. Itu sebabnya saya takut ketika mendengar departemen hotline pelaporan datang untuk menyelidiki. Tentu saja, dalam keadaan normal, departemen pelaporan dapat menanganinya.
Masalahnya sekarang adalah Ji Fei membeli 11 juta, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Baik dia maupun Hua Yue tidak dapat menutupinya. Jadi mereka memohon dan menanggungnya secara diam-diam. Tak disangka, Ji Fei berhasil menyusul rok imitasi tinggi tersebut. Meskipun Hua Yue tidak tahu apakah Ji Fei benar-benar palsu, penyelidikan yang akan dilakukan oleh Departemen Telepon Pelapor adalah pedang tajam yang tergantung tinggi untuknya. Ketakutan di hatiku, ada ekspresi wajahnya yang lebih jelek daripada memakan siang, aku akan membayarnya. Melihat Li Ruoxi, Nyonya, berikan saya kartu bank Anda. Li Ruoxi masih tidak percaya, jadi Ji Fei mengeluarkan kartu bank Li Ruoxi dan menyerahkannya kepada Hua Yue. Hua Yue tidak berani menunda sebentar dan segera mentransfer 3 juta ke Li Ruoxi. Setelah mentransfer uang, dengan senyuman di wajahnya, dia memegang kartu itu dengan kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Ji Fei. Selesai. Ji Fei mengambil kartu bank dan berkata, "Hari ini kami membeli pakaian dan seluruh waktu kami terbuang percuma." Hua Yue menahan kepahitan di hatinya dan berkata, "Kamu bisa memilih pakaian apa saja di sini." Mengapa? Ji Fei menghela nafas, dengan ekspresi keengganan. Hua Yue menoleh ke arah petugas, "Pergi dan pilih 2 gaun masing-masing untuk bibi dan wanita." Petugas toko sangat ketakutan sehingga manajer toko meminta maaf dan menolak mengembalikan uangnya, tetapi juga memukuli dan memarahi manajer mal. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang saya mendengar tentang mendapatkan pakaian. Saya segera menemukan 4 potong pakaian dengan ukuran yang sesuai dan mengirimkannya ke Ji Fei. Ji Fei melihatnya sekilas dan berkata, "Tidak apa-apa, ini yang asli." Mengambil pakaian, "Bu Ruoxi, ayo pulang." Hua Yue merasa lega, merasa seperti sedang mengusir dewa wabah. Ji Fei memandang Wen Qiyu, "Kamu bilang aku ingin menyia-nyiakan keluargaku, tapi pada akhirnya aku menghasilkan 3 juta dari membeli pakaian, dan aku memberikan 4 set pakaian secara gratis. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Wen Qiyu berpikir untuk dipukuli dan dimarahi oleh putranya. Di bawah penghinaan, matanya menjadi gelap, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah muncrat. Tubuh itu langsung jatuh ke belakang. "Itu salahmu sendiri dan kamu tidak akan hidup." Hua Jiefei memandang Ji Fei dan merasa marah. Tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia bahkan tidak berani menyelamatkan ibunya ketika dia tidak sadarkan diri. Ledakan, Ji Fei menendang Hua Jiefei. "Binatang, kamu tidak pantas menjadi manusia." Dia pergi dengan anggun, meninggalkan semua orang dengan kaget. Untuk waktu yang lama, toko channel menjual barang palsu, hancurkan. Membujuk, semua orang bergegas maju. Dengan keras, toko channel langsung dihancurkan, dan Huayu dimanfaatkan oleh pria itu. Setelah akhirnya menghancurkannya, dia pergi dengan marah. Hua Yue sedang duduk di tanah, pakaiannya berantakan dan rambutnya acak-acakan, seolah-olah dia telah dianiaya. "Ah, saya ingin membalas dendam, kehabisan seperti orang gila." Hua Jiefei menjemput ibunya yang pingsan dan berlari keluar, bergegas ke rumah sakit. Wen Qiyu akhirnya diselamatkan, tapi dia menjadi bodoh. Ini mungkin lebih baik daripada bangun tidur, melihat putranya, dan mengingat dipukuli oleh putranya. Hua Jiefei awalnya ingin membalas dendam, tetapi dia diberitahu oleh Dewan Direksi Pusat Perbelanjaan Ninghai bahwa dia akan dicopot dari jabatannya dan akan bertanggung jawab secara hukum. Memikirkan berbagai kartu bank dan kartu konsumen di laci, saya merasa gugup, menendang kaki saya, dan mengikuti jejak ibu saya. Keluarga Wen Qiyu memainkan peran tersebut secara ekstrim. Di dalam mobil, Li Ruoxi dan Jiang Qing masih belum bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka mencoba membuka mulut beberapa kali tetapi tidak tahu caranya. Ji Feixiao bertanya, "Bu,
Apakah menurutmu ini sulit dipercaya? Jiang Qing akhirnya menemukan kesempatan. Ya, saya tidak dapat memahaminya. Bagaimana Anda tahu itu palsu? Ji Fei diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Apa yang disebut merek terkenal dunia ini, dibandingkan dengan negara pengekspor, dengan negara asalnya, sama seperti mobil Volkswagen yang memenuhi jalanan kerajaan naga, terlalu biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, di luar negeri, saya telah mencoba-coba, memakai, dan menggunakan semua merek terkenal di setiap negara, jadi saya tentu mengetahuinya dengan jelas. Namun hal ini tidak bisa diungkapkan secara langsung. Ini aturan tak terucapkan dari pengelola pusat perbelanjaan. Banyak barang yang dicampur dan dijual untuk menambah keuntungan. Sengaja saya beli semuanya, supaya saya beli semua barang yang asli dan palsu. Asal saya laporkan, toko tidak akan diperiksa, dan pedagang tidak akan diperiksa. Juga, apakah menurut Anda 4 potong pakaian terakhir yang kami ambil bernilai 1,8 juta yuan? Jika saya tidak setuju untuk mengembalikan uang tersebut, mereka tidak hanya akan diselidiki dan didenda, tetapi mereka juga akan memberikan kompensasi kepada saya lebih dari 100 juta yuan. Mereka tidak akan mampu membayar kenaikan uang ini. Saya menunjukkan belas kasihan ekstra kepada mereka. Apakah sudah terlambat bagi mereka untuk berterima kasih kepada saya? Jiang Qing akhirnya lega dan lebih khusyuk. Li Ruoxi menoleh dengan tajam. Siapa kamu? Suamimu? Aku suami sah. Dapatkan sertifikatnya. Anda? Li Ruoxi memutar matanya karena marah. Bu, Ruoxi pasti cemburu setelah mendengar kamu mengatakan bahwa aku adalah anakmu. Kamu dapat melihat bahwa dia marah. Cih, aku tidak akan iri pada orang lain, tapi aku juga tidak akan iri padamu. Bu, apakah ada cuka di rumah? Saya ingin makan iga babi asam manis. Saya tidak perlu membelinya. Li Ruoxi, Ji Fei tahu kalau dia suka makan iga babi asam manis. Bajingan, tidak dapat menahan amarahnya, dia meninju Ji Fei. Saya menyesalinya setelah pertarungan dan merasa ambigu. Melihat ke belakang dengan cepat, Jiang Qing melihat keluar jendela, berpura-pura tidak melihat, tetapi dengan senyum bahagia di wajahnya. Li Ruoxi menatap tajam ke arah Ji Fei. Ji Fei tampak bangga. Grup Kim, kamu tidak bisa masuk, patah. Lolos, Hua Yue menamparkan wajah pengawal itu dan kemudian membanting pintu kantor ketua. Di dalam rumah, ketua, di sini sakit. Mata Hua Yue menjadi gelap ketika dia melihat sekretaris wanita itu duduk di pangkuan Jin Minglu, meraih tangan Jin Minglu dan meletakkannya di bagian arogan wanita itu. Jalang, keluar dari sini. Hua Yue bergegas mendekat dan memukul sekretaris wanita itu. Sekretaris wanita itu langsung melompat ke tanah dan berjalan di belakang Jin Minglu. Jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa menjadi sekretaris, dan jika tidak ada pekerjaan, kamu bisa menjadi sekretaris. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Aku menyebalkan, jadi siapa kamu? Dong Jin adalah kakak iparmu. Dong Jin, lihat pakaiannya yang acak-acakan dan rambutnya yang acak-acakan. Apa dia disetubuhi oleh pria liar di pinggir jalan? Dia berlidah tajam dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Hua Yue hendak bergegas, tapi ditarik oleh Jin Minglu. Hua Yue, bagaimana kamu melakukan ini? Wajah persegi panjang Jin Minglu menunjukkan ekspresi keagungan yang kuat, dan beberapa helai rambut di belah samping terguncang dan melompat karena suara yang keras. Jalang, keluar dari sini. Hua Yue tidak menjawab, tapi berteriak pada sekretaris wanita. Sekretaris wanita itu masih ingin berbicara, tetapi disela oleh Jin Minglu yang mengangkat tangannya. Sekretaris wanita itu memelototi Hua Yue dengan marah, tidak ingin perbuatan baiknya diganggu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Wow, Hua Yue menangis dengan sedihnya dan melemparkan dirinya ke pelukan Jin Minglu. Kakak ipar,
Kamu harus membalaskan dendamku. Jin Minglu memeluk Hua Yue. Siapa? Siapa yang mengganggumu? Bersambung.